intro. Yo, minasan, konbanwa, kembali bersama saya pada channel yang membahas tentang bahasa Jepang. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas tentang bilangan atau angka dalam bahasa Jepang. Dan apabila kalian belum hafal menyebutkan angka dalam bahasa Jepang, bisa kalian lihat kembali atau review kembali video saya sebelumnya agar kalian bisa menghafal 1 sampai 100 juta dan lain-lain. Kenapa waktu? Karena angka atau bilangan dan waktu itu sangat berkesinambungan. Jadi apabila kita menyebutkan suatu waktu atau menit, suatu kegiatan, kita harus menghafalkan terlebih dahulu angka dalam bahasa Jepang. Selain itu, di sini saya akan menyebutkan juga untuk penyebutan tanggal dalam bahasa Jepang, bulan dan tahun. Baik, kita mulai saja pelajarannya. Soreja, hajimemashou. Oke, minasan, pada pertemuan kali ini kita belajar tentang waktu dan kita mulai dari jam, menit, dan detik. Untuk jam 1 itu ichiji, jam 2 itu niji, jam 3 itu sanji, dan jam 4 itu yoji, jam 5 goji, jam 6 rokuji, jam 7 itu shichiji, dan jam 8 itu hachiji, jam 9 itu kuji, jam 10 itu juji, dan seterusnya sampai jam 24 atau nijuyoji. Pada jam ini ada dua pengecualian. Yang pertama itu untuk jam 4. Jam 4 itu bukan yongji atau shiji, tapi yoji. Dan jam 9. Jam 9 itu bukan kyuji, tapi kuji. Itu udah peraturannya seperti itu. Jadi mohon teman-teman mengikuti perumusan yang sudah diterapkan di bahasa Jepang ini. Untuk memudahkan penyebutan bilangan jam, kalian harus menghafalkan bilangan dari 1 sampai 24. Apabila sudah ingat, tambahkan saja satuan di belakang angka. Seperti 3 itu sang, dan jam itu ji. Berarti sanji itu jam 3. Jadi bilangannya sebutkan terlebih dahulu, lalu satuannya. Apabila jam 16 berarti jurokuji. Apabila jam 18 juhachiji. Itu seperti itu. Dan selanjutnya adalah mengenai menit. Menit dalam bahasa Jepang adalah fung. 1 menit itu ippung, 2 menit itu nifung, 3 menit itu sampung, dan 4 menit itu yongfung, 5 menit itu gofung, 6 menit itu ropung, dan 7 menit itu nanafung, 8 menit itu hapung, dan 9 menit itu kyufung, dan 10 menit itu jupung, dan seterusnya. Pada bilangan menit ini ada 4 pengecualian. Yang pertama adalah 1 menit. 1 menit itu bukan ichifung, tapi ippung. Dan 6 menit. 6 menit itu bukan rokufung, tapi ropung. Ada su kecil di tengahnya. Dan 8 menit. 8 menit bukan hachifung, tapi hapung. Dan tiap-tiap puluhan menit itu jupung. Jadi mau 20 menit berarti nijupung. 30 menit sangjupung. 50 menit gojupung. Ada su kecil di tengahnya. Jadi jangan berpatokan angka lalu satuan menit. Bukan seperti itu. Jadi ada 4 pengecualian di penyebutan menit ini. Dan setelah menit ada juga detik. Detik itu dalam bahasa Jepang byo. 1 detik ichibyo, 2 detik nibyo, 3 detik sambyo, dan seterusnya sampai 60 detik atau rokujubyo. Kalau detik ini bisa digunakan perumusan bilangan lalu tambahkan satuan detik. Jadi mau rokujubyo atau nijubyo atau 20 detik. Itu bisa digunakan perumusan bilangan dan satuan. Dan dalam waktu ada 2 mode. Yang pertama mode 12 jam
dan yang kedua mode 24 jam. Apabila kalian menggunakan mode 24 jam, maka ada jam 16 atau Jurokuji. Namun apabila menggunakan mode 12 jam, maka kalian harus menggunakan IM atau PM. IM itu dalam bahasa Jepang Gosen, dan PM dalam bahasa Jepang itu Gogo. Jadi peraturannya sama dengan 12 jam yang lain. Jadi kalau pagi berarti IM, siang itu PM. Seperti itu. Contohnya Gogo Sangji, oh berarti jam 3 sore. Goseng Juji, oh berarti jam 10 pagi. Gogo Juji, oh berarti jam 10 malam. Seperti itu. Apabila kalian ingin menanyakan waktu pada orang lain, maka pertanyaan yang tepat untuk menanyakan jam yaitu nanji. Nanji itu jam berapa, atau nanfung itu menit keberapa. Jadi apabila kalian menanyakan sekarang jam berapa, maka imawa nanji desu ka, itu pertanyaan untuk waktu sekarang. Jadi apabila kita menanyakan waktu sholat, inori jikan wa nanji desu ka, jadi waktu sholat itu jam berapa, itu pertanyaan yang digunakan saat kita menanyakan waktu kepada orang lain. Kita sekarang akan belajar tentang jangka waktu suatu kegiatan. Jadi beda antara nanji sama nanjikang. Kalau nanji itu jam berapa, dan nanjikang itu berapa jam dalam melakukan kegiatan. Kita mulai saja. Untuk 1 jam itu ichi jikang, 2 jam itu ni jikang, dan 3 jam itu sang jikang, 4 jam yo jikang, 5 jam go jikang, 6 jam roku jikang, 7 jam itu nana jikang, 8 jam itu haji jikang, 9 jam itu ku jikang, dan 10 jam itu ju jikang, dan seterusnya sampai 24 jikang, ini juyo jikang. Seperti itu. Untuk jikang ini bisa digunakan menggunakan perumusan waktu dan satuan. Contoh bilangannya 1 atau 1 jam, satuannya jam, berarti jikang. 1 itu ichi, satuannya jikang atau jam, berarti ichi jikang itu 1 jam. Seperti itu. Dan selanjutnya adalah mengenai menit. Untuk menit ini perumusannya sama kayak yang perhitungan menit sebelumnya. 1 menit itu ipung, namun karena ini jangka waktu sehingga ditambahkan kang. Jadi ipung kang itu selama 1 menit. Ni fung kang, sang fung kang, yong fung kang, go fung kang, rob fung kang, nana fung kang, hap fung kang, kyu fung kang, juk fung kang, dan lain-lain sampai 60 menit atau rokuju pungkang. Pertanyaan yang tepat untuk menanyakan lamanya suatu kegiatan itu adalah nanjikang atau berapa jam, atau nanpungkang yaitu berapa menit. Baik, kita cukupkan saja untuk pertemuan kali ini. Semoga pembahasan waktu kali ini bisa segera diserap. Dan pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang nama-nama hari. Arigatou gozaimashita. Ya, mata ne.